Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkuliahan perdana ini akan kita kaitkan dengan pembahasan atau mata kuliah yang tahun-tahun lalu. Perkuliahan tahun lalu, Anda sudah melampaui PBSI kelas rendah, atau lebih cenderung pada bagaimana mengajarkan bahasa Indonesia kepada anak, gitu ya. Ruang lingkupnya adalah membaca, menulis, kemudian bagaimana cara menyimak, mengajarkan anak menyimak, kemudian bagaimana menjelaskan anak memahami bacaan. Untuk kali ini kita lebih pada persiapan mengajar. Bagaimana strateginya mengajar bahasa Indonesia yang dapat diterima oleh siswa-siswi kita yang sedang kita ajar. Baiklah, kita akan langsung pada pembelajaran berikut ini. Kita akan membahas jadi begini. Dalam pembelajaran bahasa, kita tidak lepas dengan yang namanya kurikulum. Jadi kalau guru mau tahu arah mengajar, yang dipegang dulu adalah kurikulum. Kurikulum itu seperti pedoman. Kalau misalnya dalam Islam, seperti Al-Quran gitu, petunjuk gitu. Petunjuk apa yang pengetahuan apa yang mesti diajarkan kepada siswa. Sedangkan kurikulum itu yang membuat bukan guru, tapi pemerintah. Jadi maunya pemerintah apa untuk mencerdaskan bangsa ini gitu. Jadi guru tidak membuat sendiri bagaimana anak menguasai bahasa, tidak. Nanti akan jadi pemerintah menginginkan hasil pendidikan itu seragam. Jadi hasil akhir dari kompetensi atau ilmu pengetahuan yang dibawa anak yang berhubungan dengan bahasa itu seperti apa yang diinginkan oleh pemerintah. Oke, marilah kita mulai. Jadi kita mempunyai standar kurikulum atau petunjuk mengajar memiliki tujuan akhir dari pengajaran bahasa. Kita akan pelajari dulu standar kompetensi lulusan atau dinamakan kompetensi inti gitu ya. Standar kompetensi lulusan itu begini. Mulai kelas 1 sampai kelas 6 itu standar kompetensi lulusan itu tidak akan pernah berubah. Gitu. Sudah dirumuskan. Jadi hasil akhir dari pembelajaran bahasa selama 6 tahun anak itu di SD itu akan terlihat gitu. Ini loh yang dimaui gitu. Kalau misalnya standarnya misalnya 6, tidak tercapai semua, maka akan diruntut lagi ke kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator. Mana yang rata-rata pihak guru tidak mengajarkan itu. Jadi diruntut seperti itu. Kegagalan dari pembelajaran itu bisa terlihat dari standar kompetensi lulusan. Gitu. Jadi keberhasilan sebuah negara, kualitas sumber daya manusia itu terlihat dari standar kompetensi lulusan. Jadi kalau misalnya tidak ada ujian akhir, bagaimana pemerintah itu akan mengukur keberhasilan standar kompetensi lulusan akhir lah, gitu, capaian lulusan akhir lah. Jadi standar kompetensi lulusan mengenai kualifikasi. Jadi apa yang dimau pemerintah tentang kemampuan lulusan yang mencakup sikap seperti apa sih pemuda generasi muda yang diinginkan oleh pemerintah. Sikapnya seperti apa ya? Seperti Pancasila dong. Terus mendapatkan pengetahuan bahasa yang baik. Ini kita berbicara kompetensi lulusan bahasa loh ya. Dan keterampilan apa? Keterampilan dia dalam penguasaan bahasanya, dalam mengaplikasikan bahasa yang dia kuasai secara pengetahuan gitu ya. Pada akhir nanti mereka lulus dari kelas 6. Jadi pengetahuan yang dibutuhkan dia untuk kelas selanjutnya. Kelas selanjutnya itu apa? SMP gitu ya. Fungsi standar kelulusan ini untuk apa gitu? Fungsinya adalah sebagai acuan tadi sebagai acuan pemerintah
standar proses, standar penilaian, pendidikan, kemudian standar pembiayaan. Jadi gini, standar lulusan itu, kalau sudah kita menentukan standar lulusan itu, maka pemerintah bisa memperhitungkan berapa biaya yang dibutuhkan siswa SD ini mulai kelas 1 sampai kelas 6. Jadi per kelas 1 itu ada biayanya, kelas 2 dan totalnya berapa. Itu yang menjadi standar. Ini kita berbicara pemerintah ya. Terus berapa tenaga pendidik yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan akhir dari pembelajaran kelulusan itu. Terus sarana prasarana yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan itu seperti apa? Sudah dirumuskan dalam rapat kerja tahunan, gitu ya. Oleh siapa ya? Oleh pemerintah lah. Kalau misalnya standar kelulusan sudah dibikin dalam kurikulum, maka rapat rakernas itu diadakan oleh pihak sekolah masing-masing untuk menentukan biaya akhir, kemudian merumuskan penilaian seperti apa yang dimaui untuk mencapai tujuan, mengukur standar kelulusan itu. Gitu. Terus kemudian bagaimana proses pembelajarannya untuk mencapai standar kelulusan itu. Terus kriteria koleksi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa pelajaran di satuan pendidikan dan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Terus dan sebagai tolak ukur atau kriteria sukses. Jadi itu tadi saya akan ngomong bahwa standar kelulusan itu adalah sebagai tolak ukur atau kriteria kesuksesan belajar siswa selama 6 tahun. Misalnya ini kita berbicara tentang SD gitu ya. Terus kompetensi yang harus dikuasai. Jadi ilmu pengetahuan apa gitu, keterampilan apa, sikap apa yang harus dikuasai siswa selama belajar 6 tahun. Itu sudah dirumuskan di standar kelulusan sekolah dasar. Bagaimana cara merumuskan standar kelulusan? Ada 3 ranahnya, yaitu ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap itu adalah bagaimana siswa itu ketika kegiatan belajar mengajar. Apakah jujur, apakah penuh dedikasi, penuh tanggung jawab, kepedulian, gitu. Empati, itu lebih pada sikap. Kalau pengetahuan itu lebih pada bagaimana dia menguasai pengetahuan, pemahaman dia terhadap pengetahuan. Dan keterampilan, bagaimana dia mempraktekkan semua pengetahuan yang dia dapat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sudah berhalal mulia, jadi bertanggung jawab. Karena pengetahuan, ruang lingkupnya faktual, jadi faktual itu adalah yang terjadi pengetahuan yang terjadi saat ini, yang penuh dengan fenomena, atau pengetahuan yang misalnya bahasa, IPS gitu ya. Terus kalau konseptual itu lebih pada misalnya definisi-definisi, misalnya yang dimaksud dengan alam buatan adalah definisi alam buatan, alam yang bukan buatan, kemudian apa kaldera itu apa, sungai itu apa, itu lebih konseptual. Sedangkan prosedural adalah lebih cenderung pada matematis, ya, berpikir matematis atau pengetahuan matematis. Ini ya yang saya tadi sudah terangkan, yaitu pengetahuan berita yang saat ini lebih sedang atau trading gitu ya. Siapa, apa, kapan, di mana gitu ya. Terus memuat jumlah informasi tentang bagaimana suatu aktivitas dilakukan dengan lazim, dengan bagaimana meringkas sebuah kesempatan. Tadi jadi cenderung metakognitif, langkah-langkahnya biasanya itu ada pada pembelajaran fisika, kemudian matematika lah, metakognitif lebih cenderung pada tahapan-tahapan, misalnya tahapan membagi ada, tahapan menghitung ada gitu, tahapan menghitung bertingkat ada, itu seperti itu. Terus kalau keterampilan cenderung produktif dan kreatif, jadi menciptakan segala sesuatu apa dia dari dasar pengetahuan yang dia kuasai.
Jadi berdasarkan pengetahuan yang dia dapat selama 6 tahun di sekolah, dia bisa menghasilkan sebuah karya. Atau dia bisa mengaplikasikan kehidupan dia lebih simpel, lebih sederhana dari yang sifatnya rumit. Jadi lebih cerdas lah. Terus ranah keterampilan jenjang SD dalam produk konkretnya adalah membuat puisi, mencakok tumbuhan atau membatik gitu ya. Jadi ini bentuk dari penerapan keterampilan. Kompetensi inti adalah jabaran dari standar kelulusan. Jadi standar kelulusan itu adalah diterangkan lebih apa ya? Lebih umum gitu. Kemudian diterjemahkan lagi pada kompetensi inti. Bagaimana kita bisa mencapai standar kelulusan itu? Maka dirumuskanlah kompetensi inti. Jadi dipilah-pilah lagi gitu, dibagi-bagi. Guru itu mesti harus melakukan ini A, B, C, D. Gitu. Yang dikelompokkan dalam sikap pengetahuan dan keterampilan. Gitu ya. Kemudian jadi namanya tetap ada sikap pengetahuan dan keterampilan. Kemudian diterjemahkan dalam pengintegrasian mata pelajaran atau dinamakan pembelajaran tematik, gitu ya. Kompetensi inti itu komponennya terdiri dari sikap spiritual, keagamaan, sikap sosial, bagaimana kita peduli dengan sesama, kemudian pengetahuan dan penerapan pengetahuan. Sudah saya jelaskan panjang lebar. Bagaimana tingkatan sikap berpikir anak SD pada kompetensi inti? Pada ranah afektif ya, afektif berarti apa? Afektif, kognitif, nah berarti pada tahap pengetahuan, dimensi ketuhanan, jadi ada dimensi ketuhanan, itu ada pada bagaimana siswa SD diharapkan menerima dan menjalankan ajaran yang dianutnya. Ada seorang vlogger asal Australia, bule kampung kalau yang salah. Dia punya YouTube namanya Bule Kampung. Tapi orang Australia. Dia bapaknya mengatakan bahwa ciri khas orang Indonesia adalah religius, gitu ya. Jadi dia sangat taat menjalankan ajaran yang dianutkan. Kenapa? Karena di SD itu ada ranah tingkatan berpikir sebagai kompetensi inti bahwa siswa diharapkan menerima dan menjalankan ajaran yang dianutnya. Itulah yang dikatakan bahwa Indonesia itu terkenal dengan masyarakatnya religius, gitu ya. Terus pada ranah sosial jenjang SD, sosialnya itu sikap apa yang diharapkan? Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri. Kemudian pada ranah pengetahuan, berpikir faktual. Jadi berpikir secara yang up to date gitu ya. Sedangkan ranah keterampilan pada hasil akhirnya yaitu mampu menciptakan produk-produk kreatif. Terus lingkup interaksi ranah pengetahuan, sikap itu diterapkan pada kehidupan sehari, bisa tampak pada kegiatan inti itu hasilnya ada pada kehidupan di sekitar anak, atau kompetensi inti itu dikaitkan dengan kehidupan sekitar anak, gitu ya. Bisa juga ranah pengetahuan ini dikatakan kearifan lokal, gitu ya. Jadi kalau misalnya kompetensi itu inti penerapan praktek pengetahuan, misalnya di daerah Papua yang penuh pegunungan, ya berarti disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar, gitu ya. Kompetensi dasar yang merupakan kompetensi setiap mata. Jadi tadi kita belajar tentang standar kompetensi lulusan, gitu ya, secara garis besar umum yang
Jadi lulus ya misalnya anaknya itu religiosity ya berarti kelihatan religius. Kemudian anak itu secara nilai bagus-bagus, pengetahuan gitu ya. Kemudian setelah lulus dari SD itu dia pada jenjang SMP dia terampil mengerjakan soal yang diberikan guru. Pada jenjang selanjutnya ya dia memahami soal fisika itu lebih cepat lah gitu ya. Nah, kompetensi ini inti nih mesti harus diterapkan lagi pada kompetensi dasar. Apa itu kompetensi dasar? Jadi setiap mata pelajaran itu jadi kompetensi inti itu kan secara jadi pembelajaran. Jadi diterapkannya secara umum pada seluruh mata pelajaran. Sedangkan ini diperkecil lagi gitu untuk bahasa misalnya tadi anak paham teks gitu. Jadi di kompetensi dasar itu hanya pada setiap mata pelajaran gitu ya. Tujuan akhir apa yang harus dikuasai siswa setelah mempelajari bahasa di kelas 1 semester 1 atau semester ganjil. Seperti ini ya. Aduh, nggak jelas ini ya. Jadi ini. Jadi ini kan standar kelulusan, ini kurikulumnya, ini standar kelulusan. Terus ini ada 4 KI. KI tadi isinya apa? Sikap, kemudian pengetahuan sosial. Jadi ini religiosity, sosial, pengetahuan, dan mampu melakukan sikap. Jadi sikap menerapkan, terampil melakukan hasil dari pengetahuan itu gitu ya. Dan itu tercakup jadi dimasukkan pada mata pelajaran. Lah, ini kan masih umum gitu. Jadi sifatnya ini yang ini masih umum gitu. Lah, ketika diterjemahkan setiap mata pelajaran ada KD, kompetensi dasar, bisa jadi berapa kompetensi dasar, bisa 2, 3 gitu tergantung yang ingin dicapai. Tapi sudah mencakup keempatnya ini gitu. Misalnya KD kompetensi dasar sikap religius gitu. Mereka anak-anak mampu berangkat ke tempat ibadah sendiri. 2, diharapkan anak-anak mampu melakukan kegiatan ibadah sendiri. Itu contoh gitu ya. Terus cara penilaian aspek sikap pada kompetensi inti adalah ranah sikap diajarkan dalam pembelajaran ranah diintegrasikan dan ditumbuhkan kembangkan ketika aspek pengetahuan dan keterampilan dilaksanakan. Jadi ranah sikap diajarkan dalam pembelajaran. Jadi gini, ranah sikap itu dinilai ketika siswa melakukan kegiatan belajar. Seperti apa? Misalnya diskusi, berarti dia menghargai sikap ya. Dia menghargai temannya berbicara. Kedua, dia mampu melakukan diskusi dengan baik. Ketiga, dia di situ tertib, tidak bikin gaduh. Gitu ya. Ketiga, 4, dia kompak, dapat berinteraksi dengan timnya. Ini ya contoh dari, nggak jelas juga ya. Jadi standar kompetensi tahun 2016 rumusannya ini beriman. Jadi memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Jadi ini sikap religius tadi. Jadi nanti kalau dia lulus paket A itu sekitar SD ya. Berarti dia itu orang yang beriman, jadi anak yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, itu aja cirinya. Jadi kompetensi lulusan akhir dari dia lulus adalah dia beriman, mempercayai Tuhannya, dan bertakwa kepada Tuhannya. Jadi itu ya, itu saya kasih contoh gitu kompetensi lulusan. Kompetensi ini juga nggak jelas ya, pecah. Mohon maaf deh ya, mohon maaf. Jadi dari ini diterjemahkan lagi ke sini gitu loh. Diterjemahkan lagi di sini, ini ada misalnya religius ada berapa gitu. Ini misalnya dikasih warna hijau. Religius ada berapa gitu. Menerima, menunjukkan, dan menghargai agama yang, jadi ini kan masih umum. Beriman dan bertakwa. Orang yang beriman itu karakternya seperti apa gitu, diterjemahkan dalam kompetensi inti SD, yaitu dia menerima
terus mengerjakan, menghargai ajaran agama yang dianutnya. Itulah yang kata beriman dan bertakwa bentuknya. Terus kemudian kompetensi inti itu ini kan menerima, mengerjakan, menghargai ajaran agama yang dianutnya. Terus pertanyaannya bagaimana caranya dia bisa menerima, menunjukkan, dan menghargai ajaran agamanya. Nah, itu diterjemahkan lagi caranya. Caranya diterjemahkan dalam kompetensi dasar. Jadi lebih pada bagaimana cara dia itu bisa menghargai agama orang lain, kemudian dia bisa melakukan beribadah sesuai agamanya itu. Gitu. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Kalaupun tidak paham, silahkan direview lagi. Kalaupun kurang paham lagi, bisa menghubungi saya lewat chat group, gitu. Saya akhiri perkuliahan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.